Halo Sobat Kedai Kopi, memasuki kuartal kedua 2022, Infinix ikut meramaikan pasar smartphone 5G dengan meluncurkan smartphone pertama mereka yang mendukung jaringan 5G, yakni Infinix Zero 5G. Smartphone ini sudah lebih dulu diperkenalkan secara global pada bulan Februari lalu. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 5G. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, dapur pacu Gahar. Di sektor dapur pacu, Infinix Zero 5G dibekali chipset Gahar besutan MediaTek, yakni Dimensity 900 5G. Pilihan yang masuk akal, mengingat tak ada satupun chipset Helio G series yang mendukung 5G. Selain jaringan 5G, Dimensity 900 juga punya kinerja sekelas smartphone flagship dengan arsitektur CPU yang unggul. Di dalamnya terbenam 2 inti ARM Cortex A78 2,4 GHz dan 6 inti ARM Cortex A55 dengan clock speed mencapai 2 GHz. Hadirnya kinerja yang unggul turut diimbangi dengan ukuran transistor 6 nanometer, sehingga efisiensi daya smartphone jadi lebih baik. Sementara untuk GPU-nya gunakan ARM Mali G68 dengan 4 inti berkekuatan 900 MHz. Jika melihat perbandingan dari Nano Review, bisa sobat ketahui kalau Dimensity 900 memang juaranya. Chipset ini meraih skor Antutu 9 sebesar 426.000, lebih besar dari Helio G96 dengan skor 335.000. Lebih lanjut lagi, Infinix Zero 5G juga didukung RAM 8GB berjenis LPDDR5 dengan teknologi UFS 3.1. Menurut GSM Arena, penggunaan UFS 3.1 membuat smartphone ini meraih skor lebih unggul dibanding smartphone lain dengan chipset yang sama. Nah, untuk performa gaming, menurut pengujian, Infinix Zero 5G mampu menjalankan berbagai game berat, misalnya seperti COD Mobile. Saat menjalankan game tersebut, smartphone ini berhasil menjaga frame rate agar tetap stabil di 60 fps di pengaturan grafis high. Frame rate 60 fps juga dapat dinikmati saat memainkan PUBG Mobile, berada pada pengaturan grafis SDR Ultra. Kedua, kinerja 5G kencang. Apakah Infinix Zero 5G benar sudah mendukung jaringan 5G ataukah sekedar gimmick? Ternyata smartphone ini sudah hadirkan dukungan dual SIM 5G dengan jumlah 13 pita frekuensi. Di antara ke-13 pita jaringan tersebut ada N1, N3, dan N40 yang sudah kompatibel dengan infrastruktur 5G di Indonesia, sehingga besar kemungkinan jaringan 5G di smartphone ini bisa digunakan di tanah air. Seolah tidak cukup, sobat pun bisa menikmati kecepatan download yang kencang saat terhubung ke Wi-Fi 5 GHz. Sebab smartphone ini sudah mengusung protokol Wi-Fi 6 yang diklaim punya kecepatan hingga 1,2 Gbps. Namun hal ini tentu bergantung lagi pada ISP dan paket bandwidth yang digunakan. Ketiga, build quality yang mantap. Jika diperhatikan, Infinix Zero 5G mengingatkan sobat pada desain dari Oppo Find X3 Pro. Lihat saja modul kameranya sangat mirip dengan sang flagship. Desain uniframe ini membuat ujung-ujung pada kamera BAM menghilang, sehingga lebih nyaman saat digenggam. Meski material yang digunakan plastik, namun Infinix merancangnya agar mampu menyerupai tampilan dan sensasi sentuhan kaca. Berdasarkan informasi dari GSM Arena, bahan smartphone ini memang benar terasa seperti kaca. Kendati begitu, secara keseluruhan bodinya terasa begitu kokoh dan kuat, meski tanpa hadirkan IP rating ataupun kaca pelindung Gorilla Glass. Keempat, baterai tahan lama. Infinix Zero 5G dibekali baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh. Melihat ukuran layarnya yang besar 6,78 inci, mungkin sobat mengira baterainya bakal cepat habis. Nyatanya tidak, hal ini berkat fabrikasi chipset 6 nanometer. Menurut pengujian GSM Arena, terbukti kalau smartphone ini mampu meraih skor endurance rating sebesar 140 jam dengan durasi panggilan telepon 34 jam 8 menit, browsing 18 jam 46 menit, dan video playback 19 jam 2 menit. Bahkan smartphone ini memiliki endurance rating lebih tinggi dibanding Redmi Note 10 Pro, meski keduanya punya kapasitas baterai yang sama. Kelima, konfigurasi kamera yang unggul. Di sektor fotografi, Infinix Zero 5G punya konfigurasi kamera yang unggul. Pasalnya, smartphone ini hadir dengan kamera telefoto 13 megapiksel yang mendukung zoom optik 2 kali.
Untuk kamera utamanya punya resolusi 48 megapiksel dengan fitur PDAF. Barulah kamera ketiganya merupakan depth sensor beresolusi 2 megapiksel. GSM Arena menyebut kalau lensa telefotonya bisa hasilkan foto yang lebih berkualitas dibanding kamera utamanya. Kamera telefoto tersebut juga cenderung hasilkan foto dengan noise yang minim dan memiliki reproduksi warna yang lebih baik. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Infinix Zero 5G juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Kekurangan pertama, tanpa NFC. Di tahun 2022 ini sudah banyak smartphone murah yang sudah dibekali fitur NFC. Siap-siap kecewa karena Infinix Zero 5G tidak membawa fitur konektivitas tersebut. Saat ini fitur NFC sangat dibutuhkan sebagai sarana transaksi digital yang cepat dan memiliki akses untuk buka pintu kantor dan apartemen. Dikala smartphone seharga 1 jutaan saja sudah tawarkan fitur NFC, membuat Infinix Zero 5G tampak kurang menarik untuk dimiliki. Kedua, tanpa speaker stereo. Sebagai smartphone 5G yang menawarkan berbagai kelebihan menarik, sayangnya Infinix Zero 5G memiliki kekurangan yang terbilang cukup fatal. Ya, smartphone ini hanya suguhkan speaker mono yang letaknya ada di bagian bawah bodi. Saat ini sudah banyak rivalnya yang sudah tawarkan stereo speaker. Ini merupakan keputusan yang cukup berani bagi Infinix. Ditambah lagi, menurut GSM Arena, kualitas suara yang dihasilkan hanya berkualitas rata-rata. Speaker smartphone ini bahkan tidak sebaik Infinix Note 10 Pro. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 5G. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grey Copy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.